Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan. Dan pada pagi hari ini saya berikan judul renungan saya adalah Merdeka untuk apa? Masih dalam suasana memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Renungan ini berkaitan dengan kemerdekaan. Kita akan awali dengan membaca sebuah ayat di dalam Galatia 5 ayat 13. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang yang akan yang lain oleh kasih." Saudara, kalau kita bicara soal merdeka, kita pasti ingatnya adalah kita bebas dari penjajahan, bebas dari ikatan, bebas dari tekanan gitu ya. Nah, tetapi faktanya memang banyak orang yang kelihatannya merdeka, tetapi memang tidak sungguh-sungguh merdeka. Orang banyak yang mungkin mereka bisa bilang mereka merdeka secara kondisi sosial, ekonomi, finansial, tetapi di satu sisi yang lainnya mereka masih diperbudak oleh dosa, keinginan-keinginan daging, keinginan pribadi. Padahal kita orang-orang yang percaya kepada Kristus. Dan kita percaya bahwa Kristus mati di kayu salib itu sudah memerdekakan kita. Kalau memang kita sebagai anak-anak Allah, orang yang sudah percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita percaya bahwa kita sudah merdeka, pertanyaannya hari ini adalah bagaimana kita mengisi kemerdekaan itu? Saudara, yang pertama, merdeka itu bukan untuk diri sendiri, tetapi merdeka itu untuk melayani. Kristus sudah memerdekakan kita dari dosa, maut, dari hukuman kekal. Tetapi di sini di dalam Galatia 5 ayat 13 Rasul Paulus mengingatkan kita tidak boleh menggunakan kemerdekaan ini untuk kepuasan pribadi diri kita sendiri. Banyak orang yang merasa saya sudah bebas, saya sudah merdeka, dan mereka dengan suka-sukanya melakukan segala sesuatu yang mereka mau. Bahkan di dalam pelayanan pun mereka mau melakukan segala sesuatu suka-suka. Tetapi kemerdekaan yang sejati itu berarti kita mempergunakan kesempatan itu, mengisi kemerdekaan itu untuk hidup dengan benar. Karena pada dasarnya kita datang dipanggil itu untuk melayani dan bukan untuk dilayani. Kalau Kristus yang menjadi panutan kita, Kristus sendiri berkata bahwa Dia datang ke dunia bukan untuk dilayani, tetapi memang untuk melayani. Maka pergunakanlah kemerdekaan itu, isilah kemerdekaan itu dengan mengambil bagian di dalam pelayanan. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat sekalian yang mungkin sudah bertahun-tahun datang beribadah khususnya di komunitas kita di Happy Sword Family. Bapak, Ibu, Saudara yang sudah merdeka secara rohani, mari isi kemerdekaan itu dengan mempergunakan waktu yang Bapak, Ibu, Saudara miliki untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Manfaatkan dengan baik sehingga hidup kita di dunia ini yang Tuhan berikan ada satu andil yang kita sumbangkan kepada Tuhan
selama masa hidup kita. Lalu yang kedua, mengisi kemerdekaan itu bukan hanya kita melayani saja, tetapi yang kedua adalah di mana kita di dalam kehidupan kita bersama dengan komunitas kita hidup sehati, sepikir, dan satu tujuan. Kemerdekaan mungkin banyak membuat orang lupa diri bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri sebenarnya sebagai makhluk sosial. Mungkin mereka yang merasa merdeka pada akhirnya merasa mampu melakukan segala sesuatu sendiri, tapi pada kenyataannya kita hidup saling membutuhkan dengan orang lain. Dalam hidup yang saling membutuhkan ini, ada satu kunci yang perlu kita ingat agar kita selalu bisa hidup rukun bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, yaitu kita harus hidup satu hati, satu pikir, dan satu tujuan. Hidup kita harus kita pergunakan atau kita isi kemerdekaan ini dengan membangun persatuan. Satu hati artinya kita punya kasih yang sama, bukan kasih yang membeda-bedakan, bukan kasih yang hanya kita berikan kepada orang yang menyenangkan hati kita saja, tetapi sama rata. Satu roh artinya kita digerakkan oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus yang mengisi kehidupan kita seluruhnya. Dan bukan kita berjalan sendiri-sendiri berdasarkan ambisi pribadi kita. Satu tujuan artinya arah hidup kita itu bukan tentang diri kita sendiri lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam kita yang menjadi tujuan kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Merdeka itu berarti kita mengarahkan hidup kita kepada tujuan ilahi dan bukan terhadap keinginan pribadi. Jangan bertanya kalau saudara sudah merdeka tetapi mengalami hidup yang hampa. Jawabannya adalah karena kita tidak memaknai dan tidak mengisi kemerdekaan dengan semaksimal mungkin. Jadi pagi hari ini, kemerdekaan di dalam Kristus bukan berarti kita bebas tanpa arah, tetapi merdeka di dalam Kristus adalah supaya kita bisa melayani dan hidup sehati, sepikir, dan satu tujuan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang boleh kami nikmati hari ini, semua karena pengorbanan Tuhan. Maka biarlah kami sadar pagi hari ini bagaimana kami hidup untuk kami mengisi kemerdekaan yang Tuhan berikan dengan memanfaatkannya dengan baik, bukan membuang waktu kami dengan percuma dan sia-sia. Biar Kau tuntun kami percaya Roh Kudus-Mu ada bersama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.